Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, rekan-rekan sekalian. Oke, cukup lama ya rasanya saya nggak menyapa teman-teman sekalian melalui podcast, vokasi dalam podcast, karena saya sedikit fokus ke arah roadshow, salah satu kegiatan dari Cipta Sarana Cendekia yaitu melakukan roadshow guru tamu. Kita keliling untuk di sektor pertama ini kita di area Jawa Timur terlebih dahulu. Alhamdulillah kemarin sudah sampai di region keempat dan mungkin nanti di awal tahun akan kita lanjutkan di region kelima. Oke, hari ini saya dapat kesempatan untuk duduk di meja podcast lagi dan saya sengaja hari ini akan ngobrol sama salah satu siswa PKL. Ini PKL-nya PKL hybrid ya, PKL gabungan. Jadi antara PKL reguler dan terpadu dijalankan dalam satu rangkaian momen lah katakanlah selama 6 bulan ya di sini. Yeah. Oke, jadi di sebelah saya ini sekarang sudah ada salah satu siswi dari SMK Negeri 1 Malang. Nah, daripada saya memperkenalkan, kayaknya lebih baik kamu perkenalkan diri sendiri deh ke teman-teman. Halo semua, perkenalkan aku Febi Putri Amelia dari SMK Negeri 1 Malang. Oke, panggilannya berarti? Febi gitu Iya. ya. Oke, Febi dari SMK Negeri 1 Malang. Nah, teman-teman sekalian, Febi ini adalah salah satu siswi yang menempuh program PKL tadi saya bilang, juga di sekolah aktif di kegiatan organisasi. Iya, betul. Ya benar ya, Iya. Aktif di organisasi siswa ya, intra sekolah atau OSIS sebagai ketua satu gitu, yang membawahi beberapa sub bidang di sekolahnya. Oke, satu topik. Saya sengaja akan lempar topik ini sama Febi nih. Kenapa? Aku pengen ngetes aja dari apa masukan yang saya terima selama saya melaksanakan roadshow. Kita kan melaksanakan roadshow ya. Jadi aku jalan keliling di Jawa Timur ke daerah-daerah sekolah-sekolah itu membahas topik yaitu bekerja melanjutkan sama wirausaha. Nah, Febi, BMW ini ya, BMW itu kan akronim singkatan ya. Itu akronim yang sebetulnya sudah dari tahun 90-an dipakai. Mulai 97, 98 istilah BMW itu udah ada di Indonesia untuk pendidikan vokasi terutama untuk SMK. Jadi SMK itu pilihannya nggak hanya SMK siap kerja tuh, tapi mau melanjutkan juga ada platformnya, mau berwirausaha pun banyak peluang yang terbuka kayak gitu. Kalau menurutmu sekarang, ya karena kamu yang sedang menempuh nih, Febi lagi menempuh pendidikan SMK, kondisi si BMW ini di lingkup sekolahmu seperti apa? Menurut saya di lingkup sekolah mengenai BMW ini sudah cukup terfasilitasi. Untuk di sekolah sendiri juga ada seperti materi-materi, kalau ingin, biasanya kan dari SMK ini ada yang ingin langsung bekerja seperti wirausaha gitu. Di sekolah kami juga ada pembelajaran seperti produk kreatif kewirausahaan. Jadi di sana itu lebih menuntut siswa untuk terjun dalam dunia usaha. Jadi dari awal kelas 12 kita sudah disuruh kayak jual gitu, terus sama buat laporan keuangannya dari awal sampai akhir. Itu kalau untuk melanjutkan mungkin dari sekolah juga masih banyak siswa-siswa yang mau melanjutkan seperti kuliah-kuliah di PTN atau PTS di Malang ini, atau mungkin di luar kota juga. Kalau untuk bekerja, dan tentunya juga pastinya banyak sekali SMK-SMK lulusan ini yang tentunya langsung bekerja. Di SMK sendiri ini kan juga sudah terdapat beberapa kompetensi keahlian, dan tentunya mereka juga pastinya sudah mengetahui apa yang akan dilaksanakan, jadi dari awal PKL sampai pekerja tersebut. Oke, kalau gitu bisa dong ya, nanti saya mungkin mengarahkan pertanyaannya ke nggak hanya di sekolah, karena saya yakin kalau dari apa yang kamu ceritakan berarti di SMKN 1 Malang untuk BKK-nya sendiri, bursa kerjanya juga ya udah jalan kayak gitu ya, dan kalian juga dapat fasilitas di situ. Saya yakin mitra industri juga banyak yang datang bagi teman-teman yang kepingin melanjutkan bekerja. Nah, untuk kewirausahaan, kalau dari yang Febi ceritakan, berarti sejauh ini masih melalui mapel ya, melalui mapel PKK gitu. Tapi kalau di sekolah difasilitasin nggak sih? Maksudnya kalau siswa itu mereka membuat produk sendiri, baik itu berupa barang ataupun jasa, dilempar di sekolah boleh nggak? Boleh, jadi di sekolah kita itu lebih malah ditonjolkan dalam wirausahanya tersebut. Jadi setiap ada pembelajaran PKK itu kita seluruh presentasi untuk apa yang akan dijual atau mungkin apa jasa yang akan diberikan. Jadi seperti itu. Jadi masih banyak di sekolah. Jadi di sekolah sambil bisnis pun nggak masalah ya gitu. Masalah. Asalkan selama nggak mengganggu pembelajaran dengan nggak ganggu iklim usaha yang ada di sekolah kayak gitu.
Kalau dari segi Feby sendiri, kamu kan aktif di organisasi nih kan. Iya. Eh, Otomatis kan nanti ada pasti masa pra sekolah ya. Jadi semacam masa pengenalan dulu sebelum adik-adik kelasmu nanti mungkin sekolah. Perananmu sebagai organisasi ya di sekolah itu kepada mereka yang siswa yang masih baru mungkin dikaitkan dengan BMW jalan nggak? Apakah kalian selama masa orientasi itu menjelaskan nanti kamu bisa B, bisa M, bisa W, kamu bisa mencari peminatan atau kalian hanya sekedar orientasi aja nih? Untuk tahun ini kemarin kan sempat ada MPLS ya, masa pengenalan, dan MPLS-nya. kebetulan OSIS ini juga menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Tapi di situ kita lebih memfokuskan masa pengenalan dari sekolah, jadi masih belum terjun dalam penjelasan materi-materi mengenai BMW itu. Oke. Iya. Tapi harusnya rencana di program kerja nanti ke depannya ada dong. Karena kayaknya butuh juga ya. Iya, benar. Kalian pasti ngerasain kan waktu awal masuk sekolah itu lihat tatapan-tatapan adik kelasmu yang Iya. yang apa ya, yang bingung kali ya, yang masuknya sekolah mungkin bukan karena keinginannya sendiri, katakanlah salah ya, pandangan mengenai salah jurusan dan yang lain. Oke, kalau kamu sendiri masuk peminatan mana sebenarnya? Kamu lebih meminati ke bekerjanya kah? Ke melanjutkannya kah atau di wirausaha? Untuk saya sendiri, saya lebih memprioritaskan mungkin melanjutkan. Oke, kenapa? Ya, karena dari awal saya emang maunya melanjutkan perguruan tinggi gitu, dan emang dari awal juga mau ambil akuntansi. Jadi saya ambil SMK dulu, akuntansi, dan juga mungkin saya akan melanjutkan jenjang berikutnya ke PTN mungkin. Ya Allah. Kapan targetmu di dunia akuntansi itu pertama kali keluar? Kok sampai akhirnya kamu pilih SMK-nya akuntansi? Itu dulu waktu SMP saya memang lebih senang berhitung gitu, dan banyak Wah, banyak ini. dari keluarga juga mungkin kayak lebih dukungan juga, kayaknya lebih masuk akuntansi aja, prospek kerjanya juga banyak, dan saya juga lebih dari situ saya searching di internet mengenai akuntansi ini, dan juga emang prospek kerjanya juga tinggi dan banyak diminati di perusahaan-perusahaan. Jadi saya juga tertarik dalam akuntansi. Memang dari awalnya saya juga nggak paham akuntansi karena kan masa-masa waktu itu masih COVID ya, waktu saya kelas 10. Ya, benar. Jadi bener-bener nggak paham, tiba-tiba disuruh ngerjain laporan keuangan yang tiba-tiba kita juga nggak tahu. Tapi dari situ kita juga berusaha memahami apa yang dipelajari dari akuntansi tersebut ini. Jadi mungkin di situ saya sudah ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oh, oke. Berarti munculnya memang dari sebelum ini ya, dari sebelum kamu menentukan mau masuk SMK gitu. Iya. Akhirnya karena tahu kalau di SMK ada jurusan akuntansi, kamu ngambil di situ gitu, karena lebih ada fokus peminatannya. Ya walaupun katakanlah kemarin masuknya adalah ketika masih masa pandemi. Jadi kamu sendiri juga masuk dalam kondisi COVID kan waktu itu, dunianya yang lagi COVID. Akhirnya kamu menjalankan sistem pembelajaran daring. Ya. Nggak daring itu aja perasaanmu itu masih akan masih akan timbul loh sebenarnya. Perasaan yang kamu katakan tadi baru masuk kok udah belajar ini karena set kurikulum kita emang kayak gitu. Itu yang saya bilang, ini set seperti set kita lagi baru kenalan gini terus langsung ngelus pipi gitu kan, nggak ada orang yang mau kan, baru kenalan udah dilus pipinya. Ya itulah yang kita hadapi. Yang alhamdulillahnya sekarang kurikulumnya udah ganti, kita sekarang udah mulai merdeka belajar dan sebagainya lah, nanti kita bahas di video lain mungkin. Nah, berarti tujuanmu dari awal memang di kuliahnya ya? Iya, benar. Sampai akhirnya kamu memilih peminatan itu. Nah, akhirnya ketika kamu memutuskan untuk nantinya aku pengen berkuliah di akuntansi, ya, otomatis kan selama kemarin kamu pembelajaran daring gitu ya, dari daring kemudian jadi luring, itu kan pasti akan ada banyak apa ya, kalau aku ngomong banyak perubahan ini enggak sih? Perubahan mindset, perubahan apa ya, pola pikir di kamunya sendiri. Yakin nggak nih? Lanjut nggak nih? Sempat nggak ngerasa kalau yang aneh gitu, apalagi udah niat-niat mau masuk akuntansi tapi daring, ngerasa nggak dapet apa-apa gitu kan? Sempat nggak ngerasa kayak di awang-awang lah bahasanya? Saya juga sempat merasa kayak aku cocok nggak ya di akuntansi kayak gitu. Terus apalagi saya juga ikut organisasi, dan tentunya kan
lebih fokus awal kan dari kelas 10 awal tuh sekolah juga pembelajaran dari online. Jadi OSISnya ini lebih berpartisipasi gitu. Jadi dari awal saya udah terfokus kepada OSISnya. Jadi kadang itu pembelajaran tuh agak terlalaikan gitu. Nah, itu kadang kayak masih ya itu kadang masih kaget juga gitu ya. Itu ada kaitannya juga sih sebenarnya kalau misalkan mau tak hubungkan sama ini ya, kemampuan orang secara interpersonal sama intrapersonal. Tapi kita mungkin bahas di luarnya, di kemampuan interpersonalmu sama intrapersonalmu. Dengan kamu ikut kegiatan waktu itu pembelajarannya di rumah. Kalau kita mungkin, kalau saya boleh ngomong ya, mungkin di luar sana bahkan majorities itu mereka belajarnya secara daring itu daringnya 15 menit. Ya, benar. Sisanya kan baring mereka kan. Itu kan nggak maksimal di situ, nggak 100% gitu ya. Di era yang katakanlah kosong tadi, kamu nggak dapat sentuhan dari gurumu, kamu nggak dapat sentuhan dari lingkunganmu, kamu nggak ngerasain betul akuntansi itu seperti apa karena secara environmentally-nya kamu belajar di rumah, gitu kan. Ketika itu kosong ya saya bilang, ketika itu kosong, ketika kamu nggak dapat asupan, kamu ikut organisasi, di organisasinya jalan, organisasinya aktif. Di situ kan secara nggak langsung kamu mendapatkan soft skill lah di sana. Itu berpengaruh nggak sama mindsetmu atau pola pikirmu yang akhirnya bisa jaga kamu sampai sekarang? Oke, berarti mimpiku, targetku tetap di akuntansi. Ada pengaruhnya nggak? Untuk itu ada pengaruhnya karena di organisasi ini kan kita juga lebih ditonjolkan untuk berkomunikasi sama orang lain juga, dan itu lebih mempelajari kayak dunia masyarakat juga. Dan organisasi ini saya juga merasa lebih terdukung juga karena dari teman-temannya mungkin yang dari organisasi, dan saya lebih akrab pada teman-teman organisasi daripada teman kelas. Iya benar. Dan itu juga kadang kalau sama teman-teman organisasi ini kan banyak jurusan akuntansi juga, jadi mungkin kita kadang belajar bersama gitu. Oh ada ya, ada sesi banyak. kita belajar bareng. Itu selama daring kemarin? Iya, sempat daring. Karena waktu daring itu kan kita biasanya buat konten gitu di OSIS, habis buat konten itu kayak ada tugas-tugas gitu yang kita nggak tahu, jadi tanya-tanya ke temen gitu. Kadang juga tanya ke kakak kelas yang di OSIS ini sendiri. Kan kalau awal dulu kan kita nggak kenal sama kakak kelas karena nggak masuk. Tapi di OSIS ini kita kan juga ketemu sama kakak kelas, kakak tingkat 1-2 tahun di atas kita. Jadi kita juga lebih paham pengalaman dari OSIS ini juga. Oke, so kalau aku boleh ngomong sebenarnya dalam hal ini Feby juga udah memanfaatkan ini ya, kemampuan dia di interpersonalnya. Dia mengelola, istilahnya mengelola mindsetnya, mengelola emosinya, mengelola pola pikirnya dengan baik juga gitu. Dan untuk mengimbangi itu secara intrapersonal, dia juga mengaitkan dirinya dengan lingkungan ya, sama hal-hal yang mungkin nanti akan berpengaruh sama pengembangan diri gitu. Dan dalam poin ini yang saya merasa penting, ternyata momen di mana dia mengikuti organisasi itu jadi salah satu trigger yang bikin Feby akhirnya tetap konsisten ya, konsisten di jalur yang sekarang. Apalagi ketika ikut organisasi, nggak hanya fokus di organisasi aja, ternyata secara nggak langsung akademisnya juga diangkat dengan teman-teman yang saling tadi suportif ya satu sama lain ya gitu. Sementara kalau di kelas mungkin akhirnya lebih majemuk, dan kalau di organisasi mungkin punya tujuan sama visi yang sama. Kalau di kelas kan beda-beda kayak gitu ya. Jadi kamu menempatkan diri di posisi yang bagus sih menurut saya. Menurutmu nih, kan kamu ikut organisasi dibandingkan dengan teman-teman lain yang enggak gitu. Ada enggak sih hal-hal lain menurutmu yang bisa berpengaruh sama penentuan peminatanmu itu tadi yang akhirnya kamu memutuskan oke, aku mau lanjut gitu? Untuk itu mungkin dari peminatan ya tetap dari awal itu kan saya juga udah berprinsip kalau emang udah melanjutkan. Jadi mungkin untuk peminatannya lebih dari diri saya sendiri. Nah kan nggak semua orang, Feb. Iya. Nggak semua anak loh, Feb. Iya. Katakanlah teman-teman kelas 10 yang dulunya SMP sama kayak kamu tuh. Oke, aku pinter ngitung gitu ya. Aku suka matematika, nilai matematika aku bagus. Akhirnya dia menentukan, oke aku masuk akuntansi. Nantinya aku pengen kerja gitu. Dia punya peminatan di awal menentukan kerja. Begitu sekolah nih 1 tahun, pas kelas 11, kok akuntansi ngitungnya cuma sedikit. Logikanya yang banyak gitu ya. Cocok gak aku di sini? Akhirnya ganti lagi, katakan seperti itu. Karena nggak semua orang, nggak semua anak mungkin ada di posisi yang sama kayak kamu yang udah setting target dari awal. Di sekolah itu ada banyak nggak sih hal yang bisa berpengaruh sama peminatan? Kamu sempat nggak sih geser awalnya, kan kamu mau kuliah dari awal nih, sempat nggak geser kok gini apa kerja aja gitu, pernah nggak?
ya pernah sempat terpikirkan kayak gitu. Kan di sekolah juga biasanya ada dari luar, kayak mau PKL itu kan ada seperti bimbingan gitu dari mitra-mitra studi yang lain. Bekalan ya. Bekalan. Itu kadang saya juga mikir apa lanjut kerja aja ya gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga banyak, apalagi PKL sekarang ini lebih tepatnya kan juga sudah merasakan dunia kerja ya. Jadi teman-teman sekarang banyak yang kayak bimbang gitu antara bekerja atau melanjutkan lagi. Tapi kalau menurut saya itu lebih ke diri masing-masing. Kalau emang tujuan utamanya melanjutkan, mungkin mereka juga bisa tetap pada konsisten tujuan mereka itu. Oke. Dan sebetulnya pun kalau saya selalu ngasih ya, kalau keluar BMW itu bukan akronim yang harus kita pilih. Oh iya, benar. Pilih itu maksudnya hanya salah satu. Ya. Tapi kita bisa menjalankan 2 atau bahkan ketiganya sekaligus gitu. Selama kita mampu kan, dan selama dari awal kita memang udah mentargetkan itu. Nah, terus apa nih sekarang? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Iya. Udah nyiapin belum Untuk saat ini ke arah peminatanmu tadi, ayo? Untuk saat ini saya juga sudah menyiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi, dan itu seperti tes-tes gitu. Mungkin saya ikut tryout kan sekarang juga OSIS-nya udah pasif juga. Oke, terus? Jadi sekarang lebih bisa konsentrasi dalam materi-materi yang saya belum pahami, dan sekarang juga untungnya cuma ada TPA saja, dan itu kan biasanya kalau ada TPA kan kita harus mengejar materi dari SMA juga. Ya, sekarang kita udah nggak pusing itu gitu kan, lebih aman, lebih fokus di benar, peminatan jurusannya itu ya. Nah, benar. sekarang aku tanya nih, kan kalau dulu kan namanya SNMPTN, Ya. sekarang jadi SNBP, terus SBMPTN sekarang jadi SNBT tuh. ya. Baru belajar gua semalam gitu. Ya. Kamu nggak ngambil? Kenapa? Nggak ngambil ke sana? Ngambil iya. Apa? Mau ikut yang apa? Mungkin SNBT, karena kalau di SNBP saya masih belum nggak yakin gitu loh. Kan biasanya kalau SMK kan relasi dari univ-univ yang lain tuh masih kurang gitu ya. Mungkin dari kakak kelas itu yang keterima dari SNMPTN itu masih sedikit gitu. Jadi mungkin saya lebih fokus ke tesnya ini, UTBK. Oke, berarti kamu mau yang di, kalau dulu SBM itu ya? Iya, SNBT SBM, sekarang. SNBT. Berarti pakai tes ya, istilahnya peluang terbuka. Iya. Kamu tahu kan, tapi slotnya cuma sedikit yang bisa masuk itu kalau dari SMK. Itu juga saingannya dari gap year mungkin sama. Yes, yang jelas gap year SMK itu juga berpengaruh sama sainganmu. Berarti kalau hitungannya sih saya rasa naik turunnya tiap tahun hampir sama lah ya, mungkin sekitar 10-15% per sekolah yang mungkin bisa masuk ke SNBT sama SNBP sekarang namanya. Ya harus disiapkan mulai sekarang dong berarti. Ya kan. Apa dong upayamu nanti mencapai targetmu melanjutkan? Seumpama belum rezekinya di SNBP, seumpama ya, aku nggak doain nih, aku doain kamu lolos lah. Amin. Seumpama, plan B-mu apa? Untuk plan B mungkin saya dari awal kan kita juga udah SMK dan tentunya punya kompetensi keahlian. Jadi mungkin saya akan melanjutkan bekerja dulu, dan untuk gap year mungkin di tahun depannya bisa ikut. Intinya nggak harus di PTN sih, kalau saya lebih tepatnya kita juga kalau mau melanjutkan bisa di PTS juga, nggak harus PTN, terpaku pada PTN itu. Dan mungkin kalau tidak keterima mungkin ya itu mungkin saya lebih kerja dulu, jadi ambil kerja dulu. Oke, jadi prinsipnya tetap ya mencari tempat yang mendatangkan manfaat buat kita juga gitu. Sambil kita nunggu gitu ya, nggak ini juga. Oke, so ada ini nggak, karena kamu udah kelas 12 juga gitu ya, mungkin nanti video ini akan nyampe ke adik kelasmu juga gitu ya sama ini. Ada pesan nggak buat mereka di luar sana mungkin yang sekarang masih masih kosong ya, Andra, kalau kita ngomong selama Rojo kemarin, jadi masih belum ada gambaran sama sekali lulus saya mau ngapain. Gimana cara praktis ya, bukan cara praktis ya, atau gimana cara kita bisa meyakinkan diri untuk bisa menentukan gitu, bekerja, melanjutkan atau wirausaha? Menurut saya sendiri kalau seperti itu lebih tepatnya kita harus mempersiapkan dari awal juga, mulai dari kita masuk SMK itu kita harus sudah punya pandangan kita mau kemana seperti itu, dan juga kenali passion dan bakat kita sendiri. Oke, panjang nih kalau ngomong passion. Terus juga memperbanyak skill, kayak skill apa yang kita sukai mungkin itu, dan kita asah lagi. Dan mungkin itu juga cari-cari beberapa informasi di sosmed, mungkin kan sekarang juga udah banyak di mana-mana. Jadi mungkin itu lebih tepatnya. Ambil minum dulu deh. Iya. Ambil minum dulu deh biar tenang-tenang dulu ya.
sebelum kita closing lah ini. Kamu sih pakai bahas-bahas passion segala tuh. Terus passionmu itu apa? Kalau saya passion saya sebenarnya di desain, kayak saya lebih suka masalah keterampilan gitu. Jadi dan kebetulan selama ini kan COVID ini banyak kayak lombanya itu lomba poster, dan saya juga pernah ikut, dan kebetulan itu nggak disengaja gitu dan tiba-tiba menang gitu. Dan di sana saya juga terpaku kayak, oh berarti aku juga bisa, nggak hanya akuntansi gitu, aku juga bisa kayak buat masalah desain dan gitu, dan keterampilan. Kalau saya lebih tepatnya passionnya di desain, dan juga kemarin tuh sempat bimbang mau ambil lanjut akuntansi apa ambil BKV. desain ya, iya gitu. Jadi tapi kembali lagi kalau di kembali lagi pada prinsip saya itu kan di akuntansi, jadi saya lanjutkan akuntansinya gitu. Kalau masalah desain kita bisa diperbanyak skillnya gitu. Okay, well that's called passion. Jadi kalau kita ngomongin masalah passion tuh, kalau saya bukan aliran yang ngasih anak murid ya atau peserta didik ngomong temukan passionmu gitu atau tentukan passionmu di usia muda. Saya nggak mau. Karena saya khawatir orang nanti salah persepsi. Makanya aku ngetes kamu barusan. Passionmu apa? Kamu ngomong desain. Kalau kamu hanya sekedar ngomong desain barusan, ya, tapi istilahnya kamu nggak melakukan apapun hanya karena kamu suka desain atau kamu hanya sekedar nyoba-nyoba doang, itu minat namanya. Oh, iya. Ya, dan orang harus bisa ngerti gitu. Anak-anak itu, anak seusia kalian itu harusnya memposisikan diri untuk ngerti dulu mana yang passion, mana yang minat. Karena minat nggak akan membawa kita kemanapun. Ya kita hanya sekedar minat aja. Tapi passion, it's something that drives you forward. Sesuatu yang betul-betul mengarahkan kamu untuk maju. Jadi kamu mencoba itu, kamu ikut lomba, kamu kalah nggak masalah, kamu menang, oke, dapat rewards, kamu kembangkan lagi. Bahkan mungkin sampai bikin goyang tadi ya, mau akuntansinya atau mau desainnya gitu. Kalau kamu tetap di akuntansi tapi nanti belajar desain, di sini juga butuh kok anak akuntansi yang pintar desain kan kayak gitu. So nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi ingat, passion itu sesuatu yang kita kerjakan, dan tidak hanya kita kerjakan, kita belajar di sana. Ya, kita berkembang. Kenapa? Karena hal yang kita kerjakan dan membawa kita kepada sebuah pengembangan, ketika itu bertemu sama pasar, ketika itu ketemu sama marketnya, tempat di mana kamu menjual apa yang kamu sukai tadi, dan kamu kembangkan, itu jadi karir nantinya. Dan ingat, karir sama job itu beda. Job menghasilkan uang mungkin buat kita, tapi karir nggak hanya menghasilkan uang buat kita, tapi menghasilkan masa depan juga, karena itu akan jadi job yang terus berulang. Panjang juga ya. Saya pikir kita bakal ngobrol cuma 10 menit, 15 menit juga ya. Ini lumayan lama juga ya. Oke, Feby, berarti teman-teman memang harus ini ya, pada dasarnya mereka mulai kelas 10 sudah harus mencari. Ya, bersiap-siap itu maksudmu mencari lah ya, apa yang mereka sukai dulu minimal di sekolah, sampai akhirnya mungkin mereka bisa menentukan tuh, aku kayaknya mau bekerja, melanjutkan, atau wirausaha. Nah, buat teman-teman sekalian, ada beberapa insight yang saya dapat memang dari Feby hari ini. Ya, luar biasa juga ya, ternyata adalah ya kontribusi dari mengikuti kegiatan di luar kegiatan akademis ya, untuk istilahnya menjaga arah gitu. Ketika kita sudah menentukan mau lanjut kuliah ya lanjut gitu, dan bahkan ketika si Feby ini dari awal ternyata dari sebelum masuk SMK aja udah punya target mau melanjutkan, Feby udah nyiapin plan B-nya gitu. Apakah aku harus gap year tadi selama 1 tahun sambil bekerja gitu ya, dan nanti baru aku akan coba di tempat lain. Dan tadi yang jadi bold line buat saya underline adalah tidak harus di PTN. Jadi dimanapun ya, selama kamu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, that's okay gitu ya. Luar biasa banget, terima kasih ya Feby. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kamu makan di sini kan masih lama juga, kamu PKL di sini, nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Dan mungkin kalau teman-teman yang kepengen PKL di Cipta Sarana Cendekia juga bareng sama Feby, atau merasakan PKL di sini seperti Feby, yang nanti mungkin akan kita arahkan juga. Nanti aku spill sedikit ya. Nanti mungkin selama kamu PKL di sini kita juga akan lebih banyak focusing ke arah BMW-nya seperti apa. Mungkin kalau kamu peminatannya di melanjutkan, kita akan bantu di teman-teman yang bisa mengarahkan kamu di arah melanjutkan seperti apa. Mungkin yang pengen kerja dan wirausaha juga nanti akan dapat porsi yang sama kayak gitu. Buat teman-teman yang kepingin, berarti silahkan dari pihak sekolah juga menghubungi kami untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan PKL atau magang, baik reguler atau terpadu ya, di @Cipta Sarana Cendekia, karena semua untuk kontak admin dan juga narahubung kita sematkan di sana.
Nah, buat teman-teman sekalian, rasanya nggak perlu saya simpulkan, karena tadi sudah disimpulkan sendiri sama Feby bahwa yang terpenting adalah yang satu, kita harus bersiap. Dan persiapan itu dilakukan di awal, bukan ketika mendekati akhir. Seperti itu ya. Jadi, apapun pilihanmu, bekerja, melanjutkan, atau wirausaha, berusaha untuk mencari dan menentukan dari awal mana yang akan menjadi targetmu. Karena meskipun target tadi nggak tercapai, masih ada plan lain yang harus kita susun dan kita buat supaya kita tidak kehilangan arah. Nah, kita ketemu lagi mungkin Feby di video berikutnya. Teman-teman yang lain juga untuk informasi mengenai akuntansi dan perpajakan yang terbaru dan yang paling update, jangan lupa tetap terus pantau sosial media kita di @cipta_sarana_cendekia untuk all media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube @cipta_sarana_cendekia. Terima kasih ya Feby. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih juga teman-teman sekalian. Saya undur diri dulu bareng sama Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam Podcast.